Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Raudatul Jana sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil laporan kami mengenai perspektif pedagogik, yaitu landasan manajemen pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Intan Antika Faramita. Yang ketiga, M. Iqbal Azura. Yang keempat, Irmala Nurul Rosidah. Yang kelima, Kiki Lutfiatul. Yang keenam, Nur Sinta. Yang ketujuh, Valen Pratama. Yang kedelapan, Anggun Maharani. Yang kesembilan, Ajeng Nia Ramadhani. Yang kesepuluh, Zaid Salman. Baiklah, langsung saja, inilah laporan hasil penelitian kami yang akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang masalah dalam sebuah sistem pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan agar pendidikan berjalan dengan semestinya. Dalam menerapkan manajemen pendidikan diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang baik dan berkualitas. Menurut Shirley tahun 2020, baik buruknya suatu pendidikan ditentukan oleh manajemen pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku manajerial satuan pendidik yang dipimpinnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepala sekolah sangat berpengaruh dalam menciptakan sekolah yang berkualitas melalui manajemen pendidikan yang baik. Namun, kenyataan dalam dunia pendidikan masih banyak kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya motivasi dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsinya dalam menerapkan manajemen pendidikan. Maka dari itu, kepala sekolah harus memahami landasan manajemen pendidikan dalam menjalankan manajemen pendidikan yang baik. Sama halnya dengan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai landasan manajemen pendidikan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dilapangkan di atas. Rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah: 1. Bagaimana landasan manajemen pendidikan? 2. Bagaimana perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan dari penelitian kecil atau mini research ini yaitu: 1. Untuk mengetahui landasan manajemen pendidikan. 2. Untuk memahami perspektif pedagogik mengenai landasan pendidikan. Manfaat penelitian. Dengan demikian, maka diharapkan penelitian ini memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai acuan untuk perbaikan bagi kepala sekolah maupun guru atau calon guru dalam memahami dan memperhatikan landasan dalam penerapan manajemen pendidikan. 2. Memperjelas pemikiran mengenai landasan manajemen pendidikan melalui pengumpulan data penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian merupakan cara penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam mencari atau memahami suatu studi penelitian yang kurang atau belum diketahui secara mendalam, dengan cara mengumpulkan data dan fakta atau apa adanya melalui kata-kata suatu kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi dalam bentuk kata yang berupa buku, jurnal, teori, penelitian terdahulu, serta pendapat mengenai masalah yang diteliti. Yang pertama ada literatur, yaitu kegiatan pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Yang kedua ada internet searching, atau manfaatkan internet sebagai sumber dalam mengumpulkan data yang berupa e-book, e-jurnal, artikel, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada analisis data.
Dalam analisis data terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama reduksi, yaitu merangkum data yang dikumpulkan, kemudian penyajian data, peneliti menyajikan data berupa teks deskripsi, kemudian yang terakhir ada kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan untuk mendapatkan makna dari hasil penelitian. Hasil penelitian. Setelah melakukan berbagai proses pengumpulan data mengenai landasan manajemen pendidikan, maka penelitian memperoleh hasil sebagai berikut. Lembaga pendidikan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen pendidikan yang mengaturnya. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan manajemen di lingkungan sekolah dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen sekolah yang baik mengharuskan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Di tingkat sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sumber-sumber daya kependidikan yang ada di sekolahnya untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Maka, setiap kepala sekolah selaku manajer pendidikan hendaknya memahami konsep landasan manajemen pendidikan serta dapat menerapkannya dalam kinerjanya. Berikut ini landasan manajemen pendidikan dan perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu landasan manajemen pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai dasar, pondasi, asas, patokan, maupun standar. Menurut Ahmad Ramil et al. 2022, landasan manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk mengorganisasikan sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. Menurut Sukarman Purba, tahun 2021, dalam memahami landasan manajemen pendidikan perlu dikuatkan pemahaman terkait dengan dimensi manajemen pendidikan yang meliputi yaitu yang pertama, dimensi substansi atau bidang tugas. Yang kedua, dimensi proses. Yang ketiga, dimensi kepemimpinan dan perilaku manusia. Setelah peneliti mengumpulkan beberapa data mengenai dimensi manajemen pendidikan, maka dapat dipaparkan dalam penjelasan. Yang pertama yaitu dimensi substansi atau bidang tugas. Dimensi substansi atau bidang tugas dalam manajemen pendidikan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan proses pendidikan, serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam dimensi substansi ini meliputi yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum. Dalam pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan, kurikulum yang disusun oleh pemerintah adalah suatu yang harus dikembangkan dan disesuaikan dengan potensi di setiap daerah. Apabila penggambaran kurikulum dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka akan berdampak positif terhadap kualitas sekolah. Yang kedua yaitu manajemen kelas. Menurut Wahid Asnagari dan Nur Hidayah tahun 2022, manajemen kelas berhubungan dengan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar sebagai tindakan preventif dan keterampilan.
Guru dalam pengambilan kondisi belajar yang optimal sebagai tindakan kreatif, yaitu manajemen kelas yang meliputi penataan tempat duduk peserta didik, mengatasi gangguan yang berasal dari luar, menatakan aturan dan pekerjaan rumah, mengatasi peserta didik yang berbicara selama proses pembelajaran, mempertahankan momentum selama pembelajaran, dan mengakhiri pelajaran. Yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Menurut Marlena et al. 2014, kegiatan yang perlu dilakukan sesuai manajemen kesiswaan meliputi mengadakan seleksi agar mendapat peserta didik yang berkualitas dan penerimaan peserta didik baru dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sekolah. Kegiatan pengembangan minat dan bakat peserta didik sebagai tempat pengembangan diri, serta bimbingan dan pembinaan terhadap peserta didik dalam menciptakan suasana lingkungan yang kondusif. Yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia, kepegawaian, personalia, dan pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia meliputi merencanakan, melaksanakan, merekrut, melatih, dan mengembangkan karir bagi pendidik atau tenaga kependidikan. Dalam pengembangan karir bagi pendidik atau tenaga kependidikan dapat melalui pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik atau tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana. Dalam manajemen sarana dan prasarana, pendidik bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidik agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Yang keenam yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Menurut Arwil Dayanto et al. Pada tahun 2017, manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukaan, pembelajaran, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu manajemen partisipasi masyarakat atau hubungan masyarakat. Dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat berkaitan dengan partisipasi wali murid, warga sekitar sekolah, dan juga instansi pemerintah maupun swasta yang ada di sekitar sekolah. Dimensi proses dalam manajemen pendidikan berkaitan dengan aspek yang dilakukan dalam menjalankan berbagai manajemen dalam pendidikan. Dimensi proses meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan program meliputi visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan rencana kerja. Sekolah menyusun visi dan misinya berdasarkan kemampuan diri yang dapat dilihat dari hasil evaluasi diri, sedangkan rencana kerja sekolah meliputi rencana kerja jangka menengah atau RKJM dan rencana kerja tahunan atau RKT. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian merupakan kegiatan untuk menentukan siapa yang akan dilakukan langkah-langkah yang telah direncanakan. Pengorganisasian biasanya menentukan personil organisasi dalam suatu struktur yang diberikan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pengorganisasian akan diketahui tugas pokok dan fungsi tupoksi dari setiap personil. Actuating, penggerakan. Kegiatan pengarahan atau penggerakan pada dasarnya adalah kegiatan kepemimpinan, seperti diketahui bahwa menggerakkan anggota sekolah, sivitas sekolah tentu tidak akan sama antara satu orang dengan orang lain. Diperlukan keterampilan tertentu dari seorang pemimpin kepala sekolah dalam menggerakkan bawahannya. Dimensi kepemimpinan atau perilaku manusia. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau individu yang mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah maupun rektor mampu untuk mendorong kinerja para guru atau dosen dan staf pegawainya untuk melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Markurt dalam Susi Adiwati 2020, dimensi dari pemimpin terdiri dari pemikiran
pemikir sistem, agen perubahan, kreator, pelayan, dan pengurus, koordinator, polikronik, mampu mengkoordinasikan instruksi dan pelatih, dan visioner. Controlling, pengawasan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya adalah kegiatan untuk memastikan setiap perencanaan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di sekolah, pengawas bisa datang dari dinas selaku pengawas eksternal. Bisa juga kepala sekolah yang mengawasi jalannya kegiatan sekolah atau pengawas internal. Dengan perkembangan zaman pada sekarang ini, setiap kegiatan manajemen pendidikan dapat dilakukan secara digitalisasi. Misalnya, dapat pengawasan oleh kepala sekolah pada saat ini dapat dilakukan secara online. Untuk melihat kehadiran guru tidak lagi dilakukan dengan absensi manual tetapi menggunakan fingerprint. Baik, yang selanjutnya itu perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan. Jadi menurut Sukarman Purba et al. 2021 dalam perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan ada 5 hal yang perlu dijelaskan, yaitu teori belajar, kurikulum, bimbingan dan konseling, serta pengelolaan pendidikan dan penilaian hasil belajar. Dari kelima hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada teori belajar. Teori belajar adalah konsep yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ada banyak teori belajar dan setiap teori memiliki konsep dan prinsip tentang belajar. Menurut Sukarman Purba et al. 2021, teori belajar yang terkemuka di abad 20 ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok teori behaviorisme dan kelompok teori kognitivisme. Teori behaviorisme sendiri mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum respon dan tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Sedangkan teori kognitivisme, teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Lalu yang kedua ada kurikulum. Dalam perspektif pedagogik, kurikulum menjadi salah satu hal yang penting dalam landasan manajemen pendidikan. Menurut Mondang Munte 2020, setidaknya ada 2 faktor besar dalam keberhasilan kurikulum. Pertama yaitu penentu, yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (UPTK) dengan kurikulum dan buku teks. Yang kedua, faktor pendukung yang terdiri dari 3 unsur, yaitu pertama, ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum. Lalu penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan, serta penguatan manajemen dan budaya sekolah. Kesiapan guru lebih penting daripada keberhasilan kurikulum. Guru berperan besar di dalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum. Disinilah guru dituntut untuk tidak hanya cerdas tapi juga mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan kurikulum pendidikan. Yang ketiga ada bimbingan dan konseling. Dalam perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan support sistem dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Penguasaan kompetensi pedagogik yang baik mencerminkan bahwa seorang konselor dapat menguasai dan mengimplementasikan asas dan prinsip bimbingan konseling dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang keempat yaitu pengelolaan pendidikan. Menurut Risbon Sianturi et al. 2022, pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta seluruh upaya dalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu penilaian hasil belajar. Dalam perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan, penilaian hasil belajar perlu dilakukan dalam mewujudkan kualitas pendidikan. Evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan penilaian terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Penilaian proses pembelajaran dapat meliputi penilaian bahan ajar, metode dan alat, sumber belajar, dan lainnya. Sedangkan penilaian hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh guru. Nah, berdasarkan pemaparan hasil pengumpulan data di atas, dapat dipahami bahwa dalam perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan yang perlu dilakukan dan dikembangkan
adalah komponen-komponen tentang teori belajar, kurikulum, bimbingan dan konseling, pengelolaan pendidikan, dan penilaian. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Manajemen di lingkungan sekolah dilandaskan oleh seorang kepala sekolah. Namun hasil studi pustaka yang telah kami lakukan ditemukan data bahwa dalam dunia pendidikan masih banyak kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan yang baik, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya motivasi dalam menjalankan tugas. Dalam mengelola manajemen pendidikan yang baik, diperlukan adanya peran kepala sekolah yang efektif, karena keberhasilan pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sumber-sumber daya kependidikan yang ada di sekolah untuk melaksanakan fungsi manajemen yang tepat. Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah sebagai manajer pendidikan hendaknya memahami konsep landasan manajemen pendidikan serta dapat menerapkan dalam kinerjanya. Dalam memahami landasan manajemen pendidikan, terdapat 3 dimensi yang perlu dipahami. Yang pertama, dimensi substansi atau bidang tugas, dimensi proses, dan dimensi kepemimpinan. Sedangkan di dalam perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan terdapat 5 hal yang perlu dijelaskan. Hal tersebut meliputi teori belajar, kurikulum, bimbingan dan konseling, pengelolaan pendidikan, dan penilaian hasil belajar seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian. Dengan memperhatikan dan menerapkan ketiga dimensi tersebut dengan baik serta memperhatikan kelima hal tersebut, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara maksimal dan akan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil studi pustaka yang telah peneliti lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai manajemen pendidikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai perencanaan, perorganisasian, penggerakan, atau pelaksanaan dan pengawasan. Pemahaman pemimpin terhadap manajemen pendidikan sangat mempengaruhi pembangunan pendidikan yang baik. Maka diperlukan adanya pemahaman mendalam terhadap manajemen pendidikan melalui landasan manajemen pendidikan berdasarkan perspektif pedagogik yang diharapkan mampu membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Demikian video presentasi dari hasil laporan kami mengenai perspektif pedagogik mengenai landasan manajemen pendidikan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.